البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsu tasi'a asyar ba'da 819. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, fa akhrajna lahu ma'an fi thaur. Kemudian kami keluarkan untuk beliau air yang ada di dalam taur. Taur ini adalah qadah, yaitu semacam bejana atau bekas air, wadah air. Min sufar, yang terbuat dari tembaga. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Rawahul Bukhari. As-sufar bi dhammis sad wa yajuzu kasriha sifar. Cuma sebenarnya kalau sifar artinya kosong ya, 0, kosong. Wa huwa nuhas. Baik, ya sejenis tembaga itu. Wa taur kal qadah, yaitu ya semacam bekas air, wadah air. Wa huwa bita al musannah, memang pakai titik 2 bukan pakai sa. Min fauq, titik 2-nya di atas. Ya ini pembahasan untuk memudahkan karena di masa lampau tak ada harakat-harakat. Nah, maka dijelaskan seperti ini agar jangan ada orang yang membaca saur, gimana itu air yang keluar dari lembu, nanti salah paham. Nah, dijelaskan ini pakai tak. Nah, zaman dulu tak ada titik, tak ada harakat, sehingga orang mungkin bingung kalau dia tidak pandai bahasa Arab. Yang diinginkan di sini sebenarnya hadisnya agak panjang tentang apa? Cara berwuduknya Nabi secara terperinci. Baik. Nabi minta didatangkan air wudu, kemudian kami pun mendatangkan air kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami letakkan di dalam taur, yaitu sejenis bejana. Namun min sufar, minnya adalah min jinsiyah, bukan min ibtidaiyah, bukan asalnya asal ketibaannya dari tembaga, tapi dari bahan jenisnya adalah jenis tembaga. Minnya adalah min jinsiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dan lain-lain. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Nah, setelah itu Abdullah bin Zaid menyebutkan urut-urutan wuduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sisi pendalilan yang diinginkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini, yaitu bolehnya berwudu dari bejana yang terbuat dari tembaga. Itu tidak masalah. Tidak selalu harus dari tanah atau dari batu, tapi boleh dari tembaga, dan ini pun cantik, terutama di zaman sekarang ya, nampak antik. Dan itu tidak termasuk dalam istilah at-tana'um wal warifahiyah, tidak termasuk dalam istilah bersenang-senang dan bermewah-mewah. Karena buktinya Nabi mencontohkan itu, dan itu tidak masalah. Bermewah-mewah itu kalau sampai terbuat dari emas atau perak, itulah yang bermewah-mewah. Tembaga bejananya itu terbuat dari emas atau perak. Sebagaimana berwudu dari itu boleh, maka berarti apa? Minum dari bejana yang terbuat dari tembaga juga boleh. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam bab kita ini, di dalam tajuknya itu. Langsung saja kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisul ishrun ba'da 820. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar, bahwasanya Rasulullah SAW masuk menemui seorang lelaki dari Ansar. Wa ma'ahu sahibun lah, beliau disertai satu orang teman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, in kana indaka ma bata hadhil lailah fi syannah wa illa karana, apabila engkau memiliki air yang bermalam di malam ini di suatu syannah. Syannah adalah kantong air, seringkali terbuat dari kulit. Maka apa? Berikan kepada kami air itu. Wa illa karana, namun jika tidak ada, maka kami akan minum langsung dengan mulut kami.
Maksudnya adalah apa? Langsung mungkin dari sumur atau dari perigi yang ada di kebun-kebun mereka. Rawahul Bukhari. Asyan al-qirbah, ya kantong air. Baik. Rasulullah SAW pernah berkunjung, dan tentunya beliau sering memang berkunjung ke orang-orang Ansor, dan mereka suka karena ketibaan Nabi pasti akan mendatangkan keberkahan ke rumah-rumah mereka dan keluarga mereka. Dan orang-orang Ansor kebanyakannya mereka memiliki kebun, dan seringkali masing-masing kebun itu memiliki sumber air, semacam sumur dan sebagainya. Bukan hanya di Madinah, di mana? Di Yaman pun seperti itu, di Sa'dah. Kalau kita lihat ke kebun-kebun, kita masuk ke kebun anggur mereka atau kebun epal mereka. Demikian pula apalagi yang ada di sana itu ya. Lupa juga. Kebun-kebun gandum itu masing-masing memiliki sumur. Anda lihat sumurnya dalam, boleh sampai 300 meter. Tapi apa? Mereka sudah banyak yang memiliki generator untuk mengambil air. Generator kan istilahnya itu ya. Iya, untuk mengambil air. Ada yang belum mampu, maka pakai timbal. Panjang sekali itu. Talinya panjang sekali. Baik. Nah, sementara terkadang cuaca itu sangat panas sehingga mereka memiliki sistem untuk mendinginkan, untuk menyejukkan air. Nah, di masa itu jelas belum ada freezer, belum ada peti ais dan sebagainya. Maka mereka memakai cara apa? Seringkali yaitu memasukkan air ke dalam tempayan dari tanah atau boleh jadi yang terbuat dari kulit seperti ini. Kemudian bagian luarnya itu dibungkus dengan jerami-jerami atau dibungkus dengan apa istilahnya itu, kantong yang terbuat dari apa istilahnya itu ya? Yang biasanya kantong beras tapi bukan dari plastik. Dia bahannya apa? Jerami kah atau apa? Memang jerami ya? Iya. Nah, itu kalau dia dikasih air bagian luarnya, nah dia nanti airnya akan sangat sejuk. Kenapa? Karena air yang di luar itu akan kepanasan menguap, uapnya itu akan menyerap panas dari dalam. Makanya dia memang sangat sejuk. Jadi semacam peti ais alami. Dan itu banyak dipraktekkan oleh orang-orang tua di Yaman. Memang jadi sangat sejuk, kita suka langsung minum dari situ ketika musim panas. Tapi saat musim sejuk tak perlu. Nanti kita yang membeku. Airnya saja sudah rasanya membuat orang beku. Gimana minum dari dalam situ? Oh, itu bunuh diri nanti. Istilahnya bunuh diri. Baik. Ya, inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Boleh jadi ini di musim panas. Nah, Nabi bertanya, apakah engkau memiliki air yang sudah disejukkan, dimasukkan ke dalam kantong, dan bermalam satu malam dalam keadaan yang seperti itu. Sudah dikasih air di bagian luarnya agar airnya menjadi sangat sejuk. Nah, di siang hari boleh diminum dengan sangat nikmat, sangat sedap. Kemudian takdirnya apa? Dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, fasqina. Kalau engkau memiliki yang seperti itu, berilah kami minum dari situ. Wa illa, namun jika engkau tidak memiliki persediaan tadi, boleh jadi habis karena keluarga pun memerlukan. Karokna maksudnya adalah kami akan minum langsung dengan mulut kami, tanpa gayung, tanpa menggunakan tangan, tanpa menggunakan alat-alat. Itu mungkin kalau diambil dari perigi, kemudian apa langsung diminum pakai mulut dan sebagainya. Ya jelas perlu alat juga kalau dari perigi atau dari sungai. Mungkin kalau dari sungai langsung minum pun mungkin. Kalau tidak ada yang lain, langsung kami akan minum dari sumbernya. Maksudnya demikian. Nah, dari sini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil faedah, boleh seseorang itu minum langsung ke permukaan air yang dari sumbernya, dari sungai seperti yang disebutkan oleh Nawawi dalam tajuknya itu, atau mungkin dari perigi, dari sumur dan sebagainya. Jelas kalau dari sumur kita perlu memakai timba dan semacam itu. Tapi tidak sempat untuk disejukkan, tidak sempat untuk dimasukkan ke botol-botol, ke tumbler dan sebagainya. Ini menunjukkan boleh yang seperti itu, tidak mengapa. Baik. Yang penting apa? Dilihat baik-baik, jangan sampai ada benda-benda yang membahayakan atau kotor, atau kadang apa? Ada apa itu? Ada anak kata, ya jangan. Lihat baik-baik dulu, jangan asal minum. Baik, karena ada orang yang di sebagian tempat itu kehausan, lihat ada botol isi air langsung diminum. Ternyata apa? Dia bukan air, ternyata dia minyak. Ada minyak tanah di Indonesia.
ya sakit perut nanti. Baik. Atau boleh jadi benda-benda lain yang berbahaya, pembersih ya. Ada juga yang di Indonesia itu case ternyata apa? Pembersih, apa semacam apa itu untuk membersih lantai itu, tapi dia warnanya bening. Oh, bahaya, semacam klorok, tapi yang bukan yang terlalu parah, tapi ya sakit perut, klorok masuk perut. Makanya dilihat baik-baik, ditengok baik-baik. Baik, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al hadisul hadi wal ishrun ba'da samani mi'ah 821. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, tadi Jabir juga sama ya, Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah. Dan dua-duanya Ansori, Hudzaifah juga Ansori. Qal innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memakai sutra wadibaj. Dibaj ini adalah sutra yang kualitinya tidak sebagus harir, tapi ya tetap sutra dia. Kita tahu namanya grade lain-lain, tingkatannya lain-lain. Wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan minum dari air yang ada di dalam bejana emas dan perak. Wa qala, Nabi mengatakan, hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Emas dan perak tadi itu untuk mereka, untuk orang kafir di dunia. Sementara emas dan perak ini akan menjadi milik kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Baik, di sini Rasulullah SAW melarang dari umat ini memakai sutra dengan berbagai jenisnya. Tapi dalil yang lain menunjukkan pengkhususan. Dalil ini umum, kemudian dikhususkan bahwasanya untuk wanita boleh. Yang terlarang hanyalah laki-laki. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, di antara hikmahnya adalah bahwasanya sutra ini akan menimbulkan unusah, yaitu sifat apa ya, female, kewanitaan. Makanya tidak sesuai untuk laki-laki. Sementara laki-laki ini tugasnya berat. Tugasnya adalah berjihad, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukum-hukum syar'i. Nah, ini perlu rujuliyah, perlu ketegasan. Bukan malah laki-laki malah jadi feminin. Nah, ini memalukan. Biar yang feminin wanita. Memang itulah karakter mereka. Nah, mereka mendapatkan sutra. Laki-laki jangan pakai itu. Kalau gitu kapan akan menang lawan orang-orang Mongol, orang-orang Tartar? Di masa lampau kaum muslimin terlalaikan dengan kemewahan dunia, dengan banyaknya kemenangan-kemenangan. Akhirnya jadi seperti itu, ditambah dengan akidah falsafat yang menyebabkan semakin melemahnya iman. Sehingga waktu perang lawan orang-orang Tartar betul-betul kalah habis-habisan, memalukan. Sampai disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu, satu kampung sudah bawa pedang laki-lakinya, perang berhadapan dengan perempuan Tartar satu aja. Semuanya ketakutan. Karena apa? Memang kuncinya pada keimanan. Tatkala iman sudah lemah, jiwa sudah terbiasa dengan kemewahan, maka rujuliyahnya menghilang. Karakter sebagai laki-laki yang perkasa menghilang. Baik. Tahu-tahu ketika hendak berhadapan, si perempuannya itu, perempuan Tartar mengatakan, alamak, saya lupa bawa pedang. Tunggu ya, kalian jangan pergi. Kalau kalian pergi, saya bunuh kalian. Semuanya diam di situ. Gimana separah itu? Perempuannya pergi, larilah kalian kalau berani lari. Atau paling tidak kan, kalau paling tidak lari kalau memang sudah ketakutan, tapi lawanlah dia tak pakai pedang. Kalian bawa pedang, kalian satu kampung. Gimana iman sampai hancur-hancuran macam itu, tak kuat untuk jihad lawan satu perempuan Tartar. Nah, perempuan Tartar yang karena memang terbiasa dengan hidup keras dan kasar, memang jadi apa? Jadi pemberani. Namanya orang-orang mereka dari bangsa Yuan kan, mereka orang-orang apa istilahnya itu, padang rumput, dengan kehidupan yang sangat keras, yang sangat ganas, terbiasa dengan keras. Nah, sementara laki-laki muslimin di zaman itu, di zaman Khawarizmi Syah, betul-betul mereka di puncak kemewahan, sehingga tidak terbiasa untuk perang dan tidak terbiasa untuk hidup susah. Akhirnya memang agamanya pun kacau. Allahul musta'an. Makanya sejak awal Nabi SAW menutup pintu memakai sutra untuk laki-laki demi menjalankan tugas yang dipikulkan di pundak-pundak mereka. Jangan kalau perang menang hanya waktu game, menang perang level 10, itu game aja. Yang penting adalah di dunia nyatanya, berani atau tidak melawan Amerika, melawan orang-orang kafir itu. Jangankan jauh-jauh, sekedar adu hujah, adu mulut aja boleh jadi tidak kuat, tidak berani, malu hati. Nah, ini bukan karakter muslim yang kuat. Tayyib.
Ini pembahasan pertama. Adapun untuk wanita memang sesuai, kulitnya halus, karakternya lemah, maka apa? Memang layak untuk mendapatkan sutra. Kecuali itu pun Rasulullah SAW dengan rahmat dari Allah memberikan perkecualian lagi tatkala sedang sakit atau terluka, atau gatal-gatal, sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Auf, Rasulullah memberikan keringanan untuk di bagian yang ada lukanya atau gatalnya itu ditutup dengan sutra. Ini memang sesuai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya ulat sutra itu memang hasil yang dia munculkan itu akan membantu untuk mengobati penyakit dan mampu untuk mengurangi rasa sakit di bagian luka. Ini diantara faedah kedokteran dari sutra. Maka boleh, karena apa? Darurah, namanya sedang sakit di bagian luka-lukanya itu. Kayak rukhsah, ya keringanan, walaupun mungkin tidak sampai darurah tapi rukhsah. Kemudian berikutnya wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan juga melarang dari yaitu meminum air yang ada di dalam bejana emas dan perak, dan ini mutlak, laki-laki dan perempuan sama. Hukumnya adalah sama, bukan untuk perhiasan di badan. Kalau perhiasan di badan, perempuan boleh pakai emas dan perak, laki-laki boleh menggunakan perak. Tapi untuk bejana, maka yang rajih kata Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar adalah yaitu apa? Haram, laki-laki dan perempuan sama. Bejana-bejana itu, cawan-cawan atau bejana dan sebagainya, atau pinggan-pinggan piring, tidak boleh terbuat dari emas dan perak, karena ini adalah bermewah-mewah yang sampai tingkat diharamkan. Alasannya apa? Hunna lahum fid dunya. Emas dan perak itu untuk orang kafir di dunia, dan emas dan perak yang tidak banyak harganya kalau dibandingkan dengan yang di surga, dan akan menjadi milik kalian di akhirat dengan kualiti yang tak terbayangkan emas dan peraknya itu. Tayyib. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ada nggak disebutkan di sini ya, yaitu barang siapa menikmatinya di dunia, dia tidak akan menikmatinya di akhirat. Tayyib. Maka ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.